Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk materi kita, yaitu gelombang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan bagaimana cara untuk mencari persamaan gelombang datang dan persamaan gelombang pantul untuk gelombang stasioner, ya. Dalam hal ini adalah ujung terikat. Jadi kalau sekilas sketsa gambar dari ujung terikat, ya, sketsa gambar dari ujung terikat itu adalah seperti ini. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita nyampe pada bagaimana cara untuk mencari persamaan umum untuk gelombang stasioner, yaitu paduan, dalam arti paduan untuk gelombang datang dan gelombang pantul. Nah gitu. Nah, sebelum kita memadukan antara persamaan gelombang datang dan gelombang pantul, kita perlu lihat dulu, ada catatan sedikit untuk gelombang pantul, ya. Untuk gelombang pantul, di mana pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah menuliskan persamaan umum untuk gelombang pantulnya itu kayak gini ya, sama dengan A G sin, nah gitu, 2pi buka kurung T kecil dibagi dengan T besar dikurangi L, ini persamaan untuk gelombang pantul ya, L kita tambahkan X, oke, ditambah X dibagi dengan lambda. Nah gitu, dibagi lambda, kita tutup kurungnya. Ini adalah persamaan umum untuk gelombang pantulnya. Namun yang perlu kita perhatikan sekarang adalah pada saat tali ini memantul ke arah kiri, ini ya, ini memantul ke arah kiri, ternyata dia mengalami pembalikan fase. Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika dia balik ke sana ya, dia balik, maka dia mengalami pembalikan fase sebesar 180 derajat. Jadi ada catatan pembalikan fase. Oke, pembalikan fase sebesar 180 derajat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau ini nanti kita rumuskan ulang untuk gelombang pantulnya, itu akhirnya jadi begini. Ya. Akhirnya dia berubah rumus jadi Y pantul itu sama dengan A sin 2pi, ya. Ini buka kurung 2pi. Nah, ini T kecil kita bagi dengan T besar dikurangi L plus X, nah gitu, dibagi dengan lambda. Nah ini kurung ditambah, nah ini ya, ditambah 180 derajat. Oke, 180 derajat kurung awal. Nah, ini menjadi masalah tersendiri untuk melanjutkan bagaimana nanti akhirnya persamaan gabungannya gitu. Sehingga kita perlu mengingat di rumusan identitas ya, rumus identitas trigonometri di matematika gitu ya. Kalau kita ingat ini ya, coba kalau kita ingat seperti ini, coba saya punya sin ya, sinus alfa, nah gitu, ditambah 180 derajat, nah gitu, ini menjadi minus sin ya, minus sin alfa ya, min sin alfa. Ini yang kita harus ingat, sehingga rumusan yang ada di sini untuk gelombang pantulnya akhirnya berubah gitu. Jadi untuk persamaan umum simpangan gelombang pantul itu akhirnya jadi begini, minus, karena min sin ya, jadinya minus A, nah gitu, sin, nah 2pi itu buka kurung G
Oke, buka kurung, T kecil per T besar minus X plus L ya, L plus X gitu dibagi lambda gitu. Ini L plus X ya, ini X. Nah gitu, L plus X dibagi dengan lambda. Akhirnya seperti ini. Ini persamaan untuk gelombang pantul gitu. Nah, akhirnya kalau sudah seperti ini, ingat juga di rumus trigonometri ada sinus. Sinus alfa dikurangi sinus beta. Nah, sin alfa dikurangi sin beta ini sama dengan 2 sin ya setengah. Nah ini setengah alfa min beta gitu, cos setengah cos setengah alfa plus beta. Nah ini yang harus kita terapkan bagaimana untuk mencari persamaan gelombang paduan, yaitu gelombang stasioner. Jadi persamaan gelombang stasioner. Nah, persamaan gelombang stasionernya akhirnya jadi Y sama dengan Y datang ditambah dengan Y pantul. Nah gitu. Mari coba kita masukkan untuk gelombang datang. Kita ingat gelombang datang rumusnya adalah A ya, A sin 2pi ya gitu ya. Kalau kita masih ingat di pertemuan sebelumnya, 2pi buka kurung T per T besar minus L minus X. Nah waktu itu kita tuliskan gitu, dibagi dengan lambda gitu. Oke, ini gelombang datangnya. Kemudian gelombang pantulnya itu minus A gitu, minus A sin 2pi buka kurung T kecil kita bagi dengan T besar dikurangi L plus X. Nah gitu, dibagi dengan lambda gitu ya, ditutup kurung. Nah ini jadi ini kan alfa gitu, jadi ini alfa, yang ini beta gitu. Jadinya berlaku rumus ini, rumus identitas yang di sini itu. Nah nanti kita lanjutkan. Berarti kita punya sama dengan gimana, sama dengan 2A kan, ini ada A plus A ya, jadi ada 2A. Nah ini 2 sin setengah ini kan jadinya 2A gitu, sin gitu, sin 2pi dikali setengah, ini setengah alfanya ini, jadi alfanya adalah T min T besar minus L min X per lambda gitu. Ini alfanya dikurangi beta, betanya ini dikurangi gitu, T kecil per T besar kan dikurangi ya, jadi ini min akhirnya jadi plus ya, plus. Nah gitu, jadi plus L ya, L plus X nah gitu per lambda gitu. Ini udah, terus lanjut cos 2pi ya, jadi ada cos 2pi dikali setengah ya, setengah. Nah alfanya ini lagi T kecil kita bagi dengan T besar min L min X kita bagi dengan lambda, tapi tandanya sekarang min, tandanya plus ya, tandanya plus ini ya, plus. Oke, jadi ini kita pluskan ini plus gitu, plus T kecil per T besar itu, ini plus dengan min jadinya min. Nah gitu, min L plus X per
lambda. Nah, cukup panjang ya. Nah, sehingga kalau sini jelas ini T kecil per T besar hilang sama sini ya, ini dengan itu. Nah, kemudian ininya utuh, ini T kecil per T besar menjadi 2. Nanti L nya masih ada, ya X nya yang hilang di sini, X per lambdanya hilang. Nah, sehingga kalau saya singkat untuk hasil dari persamaan gelombang stasioner itu bisa kita tuliskan Y itu sama dengan 2A gitu ya, 2A sin, sin ini kan 2,5 ini ya, kan gitu. Terus ini nanti ada apa namanya, ada 2x ya, ada 2x di sini nanti. Ini plus kan, plus x, ini juga plus x, berarti 2x per lambda ya, ada 2pi akhirnya jadi begitu, 2pi x per lambda gitu, x per lambda cosinus cosinus T kecil per T besarnya masih ada ya, cos 2pi juga akhirnya, cos 2pi buka kurung T kecil per T besar minus L per lambda. Nah, inilah persamaan umum untuk gelombang stasioner ya, jadi atau gelombang diam. Jadi ini adalah persamaan umumnya. Oke, saya kotai dulu. Nah, jadi persamaan umum inilah yang akhirnya nanti muncul amplitudo gelombang stasioner gitu. Jadi amplitudo gelombang stasionernya itu yang ini. Nah, inilah amplitudo gabungan, Nah, sehingga dengan demikian kalau ini saya ganti menjadi A gitu, A P itu akan sama dengan 2A sin 2pi ya X per lambda ya, X per lambda. Nah, ini adalah amplitudo gabungannya gitu. Nah, di amplitudo gabungan inilah akan terjadi simpul dan perut gitu, akan terjadi simpangan minimum dan simpangan maksimum. Simpangan minimum itu terjadi pada saat dia terjadi simpul ya, dan simpangan maksimum itu pada saat terjadi perut ya, perut gelombang gitu. Nah, sehingga dari sinilah nanti akan muncul yang namanya simpul dan perut. Nah, gitu. Jadi ini simpul. Simpul. Nah, simpul gelombang yang di sana ada perut. Nah, simpul dan perut. Nah, terjadi simpul gelombang itu pada saat dia melewati titik setimbang ini kan, pada saat melewati titik setimbang, berarti nilai dari sinus 2pi X per lambda ini, sinus 2pi X per lambda ini harus sama dengan 0 itu. Saya tulis, jadi nilai dari sin 2pi X per lambda itu harus sama dengan 0 itu. Nah, sin berapa yang nilainya 0? Nah, jelas ini sin berapa itu 2pi X per lambda ini loh ya. Berarti kalau begitu, kalau saya tulis 2pi X per lambda, nah ini harus sama dengan berapa? 0,pi, 2pi ya gitu. Jadi sin 0 gitu, sin pi 0, sin 2pi 0 gitu. Nah, ini pi nya kita hilangkan, dan sehingga ini akhirnya menjadi rumus ya, ada tinggal 2x kan gitu, 2x per lambda itu
itu sama dengan, ya kalau ini kan 0, 1, 2 kan gitu, berarti kan jadinya n, ya n, nah gitu. Pi nya kita hilangkan lah gitu, pi nya kita hilangkan, kan ini 0, 1, 2, 0, 1, 2 kita misalkan n ini gitu. Nah, sehingga kalau kita mau nyari x nya itu sama dengan ini, x nya pindah sana, kemudian n nya ke bawah gitu ya, ini gitu ya. Jadi ini 2 bener ya, 2x per lambda gitu. Jadi kalau kita mau nyari x nya gitu, jadinya gimana, n nya tetap di sini dikali setengah lambda gitu, n dikali setengah lambda. Ini yang duanya turun, itu x nya tetap di situ, lambdanya lari ke sana itu. Nah, sehingga kalau bisa kita tuliskan menjadi rumusan yang lebih bagus ya, ini bisa kita tulis juga seperti ini. Jadi x sama dengan ininya kita munculkan seperempat ya, seperempat lambda. Jadi ini akhirnya 2n gitu ya, sama kan ini, n kali setengah lambda atau 2n kali seperempat lambda. Nah, dengan catatan bahwa n nya itu dimulai dari berapa, dimulai dari 0 ya, ini dimulai n nya dimulai dari 0 karena simpul itu terjadi pertama di 0 ini ya, simpulnya di titik ujung, tepat ujung pemantul ini 0 kan ini. Nah, maka harus dimulai dari 0, 0,1, 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah rumusan pada saat terjadinya simpul. Nah, begitu juga pada saat terjadi perut, ini kita rumuskan bahwa sin 2pi x per lambda itu sama dengan berapa terjadi perut, kan ini plus minusnya kan 1 kan ya, perutnya berarti plus minus 1. Nah, sudutnya berapa, ini sudutnya ini sudut fasenya berarti kan 2 pi x per lambda gitu. Sorry ya, ini per lambda. Oke, sama dengan berapa sudutnya, sin yang nilainya 1 atau plus minus 1. Yang pertama kan ini 90 ya, berarti pi per 2. Terus setelah itu kan 3pi ya, 3/2 kan 1,5 ya, 3pi per 2. Nah, dan seterusnya ada, ini kan jelas 1, 3, jelasnya 5 ya, berikutnya 5/2pi ya, dan seterusnya begitu. Nah, pi nya kita hapus, kita hilangkan kiri kanan, kan tinggal sama seperti sebelumnya. Jadinya gimana, 2x per lambda, nah gitu, per lambda sama dengan, nah di sini ini biar angka setengah biar tetap di sini ya, angka setengah biar muncul dulu ini di belakang. Nah gitu, kita tinggal mainkan di sininya. Ini 1, 3, 5 ya, berarti kan berselang 2 ya, berselang 2. Kalau n nya nanti kita mulai dari 0, biar ini nantinya harus kan gini, 2n ya, 2n plus 1 kan otomatis, karena pertama kita setengah ini. Kalau n nya 0 ya, kalau n nya 0 ini kita masukkan sana, ini 0 plus 1 jadi setengah, cocok. Nah gitu, udah. Berarti kalau begitu x sama dengan, nah x sama dengan lambdanya lari ke sana, 2n plus 1, nah gitu, kali 2 nya turun, kali seperempat lambda. Nah, seperempat lambda ini dengan catatan n nya juga harus dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah gitu. Nah, kapan terjadi perut, coba masukkan angka 0, berarti 0 seperempat lambda, betul kan? Apakah betul untuk perut pertama itu terjadi di seperempat lambda? Kita cek di sini. Nah, ini perutnya, ini titik O, ini sampai ke situ kan seperempat lambda. Nah gitu, berarti betul perut pertama terjadi pada x sama dengan seperempat lambda itu. Nah, ini
secara detail ya bagaimana untuk menelusur rumusan ya, rumusan simpul dan perut ya, simpul dan perut untuk gelombang stasioner ujung terikat. Nah, silakan diulang-ulang kembali agar bisa memahami secara detail. Oke, tetap semangat ya dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.